Apa kabar penonton setia kami? Saya doakan, semoga sehat selalu. Sebelum lanjut ke pembahasan lebih dalam, dimohon untuk subscribe channel kami terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai legenda Danau Ranjeng. Telaga Ranjeng atau biasa juga diucapkan Telaga Renjeng, adalah kawasan wisata cagar alam yang berlokasi di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Telaga ini dibangun pada tahun 1924. Berada di bawah kaki Gunung Slamet, berada di ketinggian 1.300 meter dari permukaan laut, dan merupakan bagian dari kawasan cagar alam milik Perhutani Pekalongan Timur. Cagar alam tersebut memiliki luas 48,5 hektar. Dan kedalaman di tengah telaga mencapai 1.800 meter, yang merupakan pepunden gunung, dari hutan damar dan pinus yang mengelilingi telaga. Menjadi daya tarik dari Telaga Ranjeng, adalah udara pegunungan yang sejuk, hutan lindung, cagar alam, serta terdapat beribu-ribu ikan lele dan ikan mas yang jinak dan dianggap keramat dan dianggap sebagai penghuni telaga. Konon, ikan lele penunggu Telaga Ranjeng yang memiliki kedalaman 3 meter, hanya bisa diajak bermain-main dan tidak diperkenankan untuk diambil, meski hanya 1 ekor. Penunggu telaga menceritakan, pernah ada seorang wisatawan yang mencoba mengambilnya, namun sampai di rumah orang tersebut kemudian sakit-sakitan, baru sembuh setelah mengembalikan ikan lele ke Telaga Ranjeng. Benar atau tidaknya cerita tersebut, yang jelas Telaga Ranjeng merupakan aset wisata yang memiliki daya tarik tersendiri sehingga dibutuhkan peran serta masyarakat sekitar dan pemerintah. Untuk mengembangkan tempat tersebut, warga tak ada yang berani memancing atau menjaringnya. Jumlah ikan pun berlimpah karena tak ada yang mengganggu keberadaan mereka. Di sisi lain, Telaga Ranjeng juga dianggap sebagai tempat yang mistis. Di tempat ini banyak orang-orang yang menjalani ritual ngalap berkah atau mencari berkah. Sesuai dengan mitos yang diyakini penduduk sekitar mengenai keberadaan Telaga Ranjeng. Ada kepercayaan jika mengambil air di Telaga Ranjeng, bisa dipakai untuk mencegah lahan pertanian dari serangan hama. Menurut cerita orang tua, dahulu kala Telaga Ranjeng merupakan tempat mandi para tokoh kerajaan di Jawa. Jadi mereka menyempatkan diri datang untuk membersihkan diri di sini, ungkap Mbah Warsun 70 tahun, warga Pandansari yang berjualan, di area depan telaga. Kisah mistis Telaga Ranjeng Brebes. Penghuni telaga adalah ribuan ikan yang jinak antara lain lele, mujair, dan emas yang dianggap keramat. Konon, keberadaan ikan-ikan tersebut misterius. Sebab masyarakat sekitar sama sekali tidak memelihara atau menyebarkan benihnya. Ikan-ikan tersebut tiba-tiba sudah muncul di telaga. Tak hanya memiliki sisi mistis, Telaga Ranjeng juga menjadi daya tarik wisata. Kisah mistis Telaga Ranjeng Brebes, tempat ngalap berkah dihuni ikan keramat. Pengunjung bisa menikmati suasana perkebunan dengan udara yang segar serta pemandangan yang indah. Di sebelah timur telaga, terdapat sebuah kebun teh Kaligua. Agrowisata Kaligua adalah kawasan wisata agro dataran tinggi yang terletak di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tepatnya di wilayah Brebes bagian selatan. Perkebunan teh Kaligua berada pada ketinggian 1.200 hingga 2.050 meter dari permukaan laut. Kondisi udara sangat dingin, berkisar 8-22 derajat Celcius pada musim penghujan, dan mencapai 4-12 derajat Celcius pada musim kemarau. Wilayah perkebunan teh ini, hampir selalu diselimuti kabut tebal. Perkebunan teh Kaligua, merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda. Pabrik dibangun pada tahun 1889 untuk memproses langsung hasil perkebunan menjadi teh hitam. Kebun ini, semula dikelola oleh warga Belanda bernama Van de Jong, dengan nama perusahaan Belanda, John van dan Pletnu yang mewakili NV Culture Onderneming. Sebagai penghargaan, makam Van de Jong masih terawat sampai saat ini di lokasi kebun Kaligua. Konon, pada saat pembangunan pabrik, para pekerja membawa ketel uap dari Paguyangan, menuju Kaligua, ditempuh dalam waktu 20 hari. Peralatan tersebut dibawa dengan rombongan pekerja yang berjalan kaki naik sepanjang 17 km. Selama proses pengangkutan tersebut, para pekerja pada saat istirahat dihibur oleh kesenian ronggeng Banyumas. Sampai sekarang setiap memperingati HUT pabrik Kaligua setiap tanggal 1 Juni selalu ditampilkan kesenian tradisional tersebut. Selain menikmati indahnya kebun teh, di kawasan perkebunan teh Kaligua terdapat Gua Jepang. Gua ini merupakan gua buatan pada zaman penjajahan Jepang. Konon digunakan sebagai tempat persembunyian tentara Dai Nippon.
Panjang gua ini sebenarnya 800 meter. Namun, wisatawan hanya diizinkan menelusuri 300 meter saja demi keamanan dan keselamatan. Legenda menjadi warna tersendiri dari suatu tempat ataupun objek. Benar atau tidaknya, kita sebagai generasi muda, harus menjaga aturan dan adat, yang diwariskan secara turun-temurun dari para leluhur. Semoga video ini menjadi penunjuk agar tidak berbuat semena-mena di suatu tempat keramat, terutama di Danau Ranjeng. Demikian video informasi yang kami buat, yang dirangkum dari berbagai narasumber. Sebelum beranjak pergi, dimohon untuk subscribe channel kami, agar bisa berkembang dan memberi banyak wawasan dan informasi kepada sahabat subscriber. Terima kasih.